Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan anugerah Tuhan, kita kembali dapat membangun ibadah pada saat ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan Bulan Keluarga GKJW. Ya, keluarga adalah salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita merasakan persekutuan, cinta kasih, dan damai sejahtera. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Sang Kepala Keluarga kehidupan setiap kita. Kiranya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap keluarga kita, bagi kita yang percaya dan setia kepadanya. Mari saudara-saudara, kita datang menghadap hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan namanya. Mari kita buka ibadah ini dengan pujian NKB 133 bait yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memasuki ibadah di saat ini. Bahwa ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tema ibadah hari ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Ria 38 bait yang pertama dan kedua. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling melayani, betapa senangku menjadi keluarga
Saudara kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki penyesalan dan pengakuan dosa disiapkan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Mari bersama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Allah yang baik, yang penuh rahmat, kasih, dan pengampunan, sungguh kami menghayati hari-hari hidup kami dengan berkat dan kemurahan-Mu. Kami mengakui akan perjalanan kami yang selalu disertai dengan naungan dan tuntunan-Mu. Bahkan Tuhan melakukan lebih daripada apa yang kami pahami dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih-Mu lah kami layak menerima cinta-Mu. Namun di saat ini kami menyadari sungguh akan kekurangan dan keterbatasan kami. Ketika sabda Tuhan ini mengingatkan kami untuk segeralah bertobat, maka kami datang dengan penuh penyesalan dan pengakuan di hadapan-Mu bahwa hidup kami jauh dari kasih dan setia kepadamu. Banyak sekali pelanggaran dan kejahatan yang kami lakukan hanya untuk memenuhi keinginan dan kepuasan kami. Hidup kami semakin tidak terarah. Hidup kami semakin tersesat. Oleh karena itu kami datang dengan penuh sujud di hadapan Tuhan. Kami menyesali akan segala dosa dan pelanggaran. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkenanlah Bapa mengampuni kami, memperbaharui hati, memperbaharui roh kami, agar kami boleh layak hidup sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang bersama untuk berdiri dan kita akan menerima berita sukacita tentang anugerah pengampunan atas setiap kita yang telah mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Beginilah sabda Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Kita merespon akan berita bahagia ini dengan Kidung Jemaat 392. Kita pujikan bait yang pertama. Ku berbahagia
aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat disilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar dan membaca, kita terlebih dahulu mohon terang dari Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada pagi hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan menjadi wujud bahwa kesetiaan kami sebagai umat-Mu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kami bersama-sama telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, dapat kami renungkan, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang Maha Suci, sehingga firman yang akan disampaikan hanya seturut kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami segenap umat-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 31 sampai 33. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, di penghujung atau di akhir perjalanan bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan, di minggu ini kita bersama merenungkan sabda Tuhan dengan tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan. Saudaraku, jika kita mencermati
bacaan tadi, Tuhan Yesus menyampaikan dua perumpamaan, yakni perumpamaan biji sesawi dan ragi. Yang keduanya punya kesamaan, yakni kecil tetapi punya daya kerja yang mengagumkan. Biji sawi ukurannya kecil dibanding dengan bibit sayuran lainnya, tapi tumbuhnya maksimal bisa mencapai 2 meter. Sedangkan ragi, dibutuhkan ragi yang sedikit untuk mengembangkan tepung sebanyak 3 sukat atau 36 liter. Saudara-saudara kekasih, perumpamaan ini mau menjelaskan bahwa kerajaan sorga yang dinyatakan melalui kehadiran dan pelayanan Tuhan Yesus selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, mungkin sepele, tidak menjadi minat dan perhatian manusia. Katakan saja Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina, di Bethlehem, kota kecil. Setelah itu Tuhan Yesus memulai memberitakan tentang kerajaan Allah dengan memilih hanya 12 murid. Berawal dari perkampungan nelayan yang kecil di Kapernaum, Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, kemudian mengarah kepada kota-kota di Galilea, ke Yudea, ke seluruh Palestina, bahkan sampai ke ujung dunia. Kekasih-kekasih Tuhan, menyimak uraian di atas, maka dapat direnungkan bahwa memang cara dan proses yang dikehendaki Allah selalu berbeda dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Fakta itu bisa kita lihat dalam berbagai kecenderungan hidup manusia. Katakan saja dalam kehidupan spiritualitas. Orang kalau berdoa untuk kesembuhan, inginnya cepat sembuh. Kalau bisa kesembuhan itu secara mujizat. Orang tidak ingin membuang-buang waktu dan dana hanya untuk harus datang ke rumah sakit. Kalau bisa cukup dengan doa saja dapat disembuhkan. Atau kecenderungan lainnya, orang yang baru bertobat kelihatannya sungguh-sungguh melakukan ibadah dengan baik, berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tetapi merasa dirinya jauh lebih baik sehingga kadang meremehkan orang lain yang masih hidupnya dalam dunia kejahatan. Atau kecenderungan lain dalam dunia kerja. Bila lamar kerja, pingin di tempat kerjaan yang baik dan bayaran yang tinggi.
Rasanya tidak pantas bila punya ijazah sarjana hanya kerjaannya segitu, gak sumbut. Dalam dunia usaha orang ingin cepat sukses. Kadang orang lupa bahwa untuk mencapai anak tangga yang paling puncak, sesungguhnya dimulai dari menapaki anak tangga yang pertama. Dan memang banyak orang sukses yang selalu bercerita dan berbagi pengalaman bahwa mereka memulainya dari hal yang kecil dan mereka telah melewati proses yang panjang dengan sejumlah pengalaman suka duka. Saudaraku, Allah ingin manusia memulai dari cara yang sederhana, dari hal yang kecil, dan juga setia mengikuti proses untuk menggapai kesuksesan atau keberhasilan. Sayangnya manusia sering mengabaikan, sehingga kadang mereka melakukan hal-hal yang jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Misalnya saja, ingin cepat kaya, akhirnya ditempuh dengan cara korupsi, katakanlah. Ingin mendapat posisi dan jabatan yang penting, yang besar, akhirnya dengan cara menyuap atau meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa lain. Ada juga yang tidak betah untuk melakoni pekerjaan-pekerjaan yang skalanya kecil, hanya dengan alasan tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Kekasih Tuhan bukanlah berarti bahwa Tuhan tidak mau anaknya menduduki posisi yang baik. Bukanlah berarti bahwa Tuhan tidak senang bila melihat anaknya berhasil dan kaya. Namun Tuhan menghendaki agar bila saatnya anaknya menempati posisi yang penting, maka itu hanya karena anugerahnya, sehingga tidak ada yang merasa dicurangi atau terusik atau tersakiti atas pencapaian itu. Tuhan ingin agar melalui proses yang dialami, iman anak-anak Tuhan kian bertambah matang. Tuhan ingin agar perjalanan biarlah berlangsung sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita harus alami derita, fitnah, ketidakadilan, dan seterusnya. Namun pernahkah kita pikirkan bahwa derita dan ketidakadilan yang datang kadang dipakai Tuhan untuk memproses hidup agar lebih dekat kepadanya? Saudaraku, pokoknya Tuhan ingin kita hayati bahwa posisi kecil dan sebuah proses itu sangat penting dan berharga bagi sebuah perjuangan. Mengapa? Karena saat berada di posisi kecil, kita belajar untuk selalu bergantung dan berharap kepadanya. Dan di saat proses terjadi, maka hidup kita sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang berkenan dalam mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan di dalam dunia pekerjaan. Kekasih-kekasih Tuhan,
dalam penutupan bulan keluarga di tahun 2020, kita masih tetap merenungkan tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan. Tema ini kita memahaminya dalam 2 tahap. Yang pertama, mewujudkan keluarga yang lestari. Pengertian kata lestari adalah tidak berubah, tetap seperti semula, bertahan dan kekal. Tetapi kalau kaitannya dengan keluarga, maka yang dimaksudkan adalah keluarga yang perihal keutuhan dan relasi tetap terjalin sepanjang Tuhan menghendakinya. Saudaraku, memang untuk menjadi keluarga yang lestari dibutuhkan peran dari semua pihak di dalam sebuah keluarga. Tiap anggota keluarga punya panggilan yang sama, adalah bagaimana dengan perannya ikut menciptakan sebuah keluarga menjadi keluarga yang lestari. Kunci supaya keluarga itu menjadi keluarga yang lestari, maka masing-masing pihak dalam keluarga harus berperan untuk menghadirkan tanda-tanda atau nilai-nilai kerajaan sorga atau kerajaan Allah berupa kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Itu harus dimiliki dalam keluarga yang lestari. Apa yang kedua? Ikut serta dalam karya Tuhan. Kekasih Tuhan, setelah secara internal keluarga itu menghayati dan mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka selanjutnya keluarga yang lestari itu diutus Tuhan untuk terlibat dalam karyanya, yakni menebar nilai-nilai kerajaan Allah di bumi. Jemaat para milik kepunyaan Tuhan, kadang muncul pertanyaan di hati. Apakah mungkin dari keluarga kecil dan berposisi sebagai kaum minoritas bisa menebarkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup bersama? Secara logika jelas tidak mungkin. Karena ibarat memasukkan 1 sendok gula ke dalam 1 ceret berisi air penuh dan mengharapkan air itu bisa rasanya manis. Namun itu tidak mungkin. Tetapi saudara-saudaraku, seperti uraian di atas, bahwa cara tumbuh kerajaan Allah sangatlah berbeda seperti yang dipahami manusia. Cara tumbuh kerajaan Allah tidak memakai analogi gula tadi, tetapi analogi ragi yang walaupun sedikit bisa menghamirkan 36 liter tepung. Artinya, dengan kuasa Allah, maka nilai-nilai kerajaan Allah akan tersebar di mana-mana dan bisa dirasakan dampaknya. Perlu diingat bahwa kita sedang diminta untuk menebar nilai-nilai kerajaan Allah, bukan sedang diminta untuk mengkristenkan orang lain. Kalau sekedar menebarkan nilai-nilai kerajaan Allah, maka bukanlah hal mustahil dengan kuasa Allah
nilai-nilai itu akan tersampaikan dan dirasakan oleh segenap manusia. Kekasih Tuhan, kita hanya diutus untuk ikut menyebarkan, bukan menentukan sejauh mana nilai-nilai kerajaan Allah itu berdampak bagi manusia. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja disampaikan. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Pada saat pagi hari ini, kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang kami sapa dan kami kenal di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersama-sama mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kelimpahan yang telah Kau berikan kepada kami, berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami menghaturkan anak-anak-Mu jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan yang berada di Jawa Timur, khususnya di Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare. Pada pagi hari ini menyerahkan ke tangan kuasa-Mu di dalam perjalanan hidup dari anak-anak, orang tua, sampai nenek kakek. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami, anak-anak Pasamuan, yang mungkin pada saat ini sedang menjalani pembelajarannya di luar kota. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkati kepandaian, jauhkanlah dari gangguan-gangguan di sekitarnya. Bagi kami orang tua, yang pada saat ini membimbing dan seterusnya, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua orang tua yang pada saat ini benar-benar bisa mampu untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita anak kami. Kami berdoa bagi keluarga lepas keluarga, mulai dari Bapak Pendeta beserta keluarga, Pinitua Diaken beserta keluarga, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare.
Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan berkati, sehingga bolehlah kami tetap bisa berjalan di jalan Tuhan, setia akan janji-janji Tuhan, sehingga kami akan bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Demikian ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa di surga, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Itu adalah anugerah yang terindah bagi kami semua. Tuhan, di saat-saat ini kami sedang dilanda oleh COVID-19. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, penyebaran COVID ini agar segera hilang dari bumi kami. Tuhan, tolong kami agar Tuhan memberi Roh Kudus-Mu untuk memimpin para pemimpin negara kami, memimpin para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menopang, memberikan hikmat sehingga segala upaya yang dilakukan Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati setiap rencana, setiap program yang dilakukan, sehingga COVID-19 ini akan segera hilang dari muka bumi, khususnya dari negeri kami tercinta Indonesia. Demikian Tuhan, doa yang kami naikkan hanya kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, dan tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap aktivitas pelayanan dalam gereja kami Tuhan, terkhususnya di masa pandemi ini Tuhan, kiranya kami semua boleh tetap mengusahakan adanya ibadah dalam jaringan di setiap rumah-rumah Tuhan, dan terkhususnya Tuhan untuk gereja kami GKJW Jemaat Pare Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk setiap rencana dan program di gereja kami Tuhan, mulai dari yang belum terencana hingga yang sudah terencana maupun yang belum sama sekali dilaksanakan Tuhan. Biarlah semua kegiatan itu boleh berjalan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aspek kehidupan di gereja kami Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Majelis, Diaken, juga seluruh pelayan yang ada Tuhan, termasuk juga jemaatnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya, pribadi lepas pribadi, dan kiranya semakin hari iman kami semua boleh semakin bertumbuh. Dan terlebih lagi di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya semangat dalam kami beribadah tetap terus berkorbar Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang dan hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam proses pembuatan video ibadah online ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan, juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa ini dalam tangan kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan
serta saudara yang terkasih, saatnya kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Adapun dasar kita mengumpulkan persembahan, kita ambil dari kitab Yeremia 33 ayat 11b. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mari saudara yang dikasih, kita pujikan dari Kidung Jemaat 318 ayat 1 sampai selesainya persembahan. Rumah tangga di manakah latamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau sucikan persembahan kami ini, Tuhan, agar persembahan kami ini dapat berguna untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan undur dari ibadah ini, Tuhan. Engkau limpahkan berkat dan sertai kami serta keluarga kami masing-masing, supaya kami selalu dalam perlindungan-Mu. Tuhan, demikianlah permohonan doa yang kurang dari sempurna ini. Kesempurnaannya hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita diutus kembali oleh Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan meminta untuk kita senantiasa menjadi keluarga yang lestari dan juga keluarga yang ikut terlibat di dalam karya pelayanannya. Di akhir ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 451, bait yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa
Serahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan marilah kita memohon berkat. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai jemaat senantiasa. Amin. Tentrem raharjo